Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita mau membahas aturan tentang PKWT ya. Jadi aturan terbaru, perubahan-perubahan ketentuan PKWT sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021, sebagaimana yang baru disahkan beberapa waktu yang lalu. Nah, seperti apa perubahannya, kemudian sektor-sektor apa atau poin-poin apa yang bakal berdampak kepada pengusaha maupun kepada pekerja. Nah, kita mau bahas ya. Baik, nah ini saya sudah buat semacam tabel untuk pembanding ya, sehingga kita bisa dengan mudah membandingkan aturan PKWT sebelum ada Undang-Undang 11 2020 dan PP 35 tahun 2021 dibandingkan dengan setelah adanya Undang-Undang 11 2020 dan PP 35. Nah, terkait dengan jenis pekerjaan yang bisa di PKWT-kan, kalau sebelumnya dan sesudahnya ini saya pikir hampir sama ya. Jadi hampir mirip baik di pasal 59 Undang-Undang 13 maupun di pasal 5 ayat 1 di PP 35 ya. Jadi item pekerjaannya hampir sama ya. Hanya yang membedakan di sini untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun itu hilang ya. Jadi bahasa paling lama 3 tahunnya itu hilang seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan jangka waktu. Nah, jangka waktu ini yang menjadi menarik ya. Jadi menarik kenapa? Karena pada awalnya biasanya PKWT itu 2+1, sekarang berubah menjadi 5 tahun. Contoh pada pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama, itu di Permenaker Trans nomor cap titik 100 itu di pasal 3-nya itu maksimum 3 tahun. Dan dapat dilakukan pembaharuan 1 kali maksimum 2 tahun. Nah, cuman di PP 35 dibatasi 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan dengan masa perpanjangan tidak lebih dari 5 tahun. Artinya PKWT untuk aturan yang baru ini adalah masa kerjanya 10 tahun. Kemudian untuk kondisi musiman sama ya, jadi awalnya cuma 2 tahun diperpanjang sekali setahun. Sedangkan untuk yang PP 35 5 tahun dan dapat diperpanjang maksimum 5 tahun, artinya 10 tahun juga sama. Kemudian untuk terkait dengan produk baru yang baru, peraturan yang baru, PP 35 ini mengatur jangka waktunya sama juga 5 tahun dan perpanjangan 5 tahun. Nah, sedangkan untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sifatnya sementara, ini yang agak menarik ya. Jadi ternyata jangka waktunya itu sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pemberi kerja. Pengusaha dan pekerja. Nah, ini yang menarik karena bisa jadi pekerjaan yang sekali selesai atau sifatnya sementara ini everlasting nih biasanya. Karena jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan. Nah, sedangkan di aturan yang sebelumnya dibatasi cuma 3 tahun. Ya. Nah, itu yang menjadi pembeda. Kemudian yang menarik lagi di aturan PP 35 tahun 2021 adalah uang kompensasi. Ya. Uang kompensasi di PP 35 diatur di pasal 15, 16, dan 17. Nah, kalau di aturan yang sebelumnya di Kemenaker maupun di Undang-Undang 13, kompensasi itu muncul jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktunya berakhir. Dan pihak yang mengakhiri biasanya mewajibkan ganti rugi sebesar nilai yang belum dibayar sampai dengan berakhirnya jangka waktu. Nah, tapi berbeda total dengan PP 35. Di PP 35 ini yang membayar kompensasi adalah pengusaha, entah itu yang mengakhiri sebelum jangka waktunya itu pengusaha maupun pekerja. Tapi yang membedakan adalah nilainya. Nah, nilainya kalau di PP 35 itu diatur kompensasi itu bisa diberikan minimal pekerja sudah bekerja 1 bulan lebih. Artinya baru muncul kompensasi. Nah, kemudian katakanlah salah satu pihak memberhentikan pekerjaan sebelum jangka waktu PKWT-nya, maka kompensasinya itu adalah berdasarkan jangka waktu yang telah dilakukan ya kepada pekerja. Jadi pengusaha cuma bayar katakanlah pekerja kontraknya 1 tahun
dia baru selesai 2 bulan tiba-tiba dia resign gitu, maka pengusaha memberikan kompensasi sebesar 2/12 dikalikan upah 1 bulannya. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian kalau kompensasinya itu kalau pekerjaannya selesai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan, katakanlah kontrak 1 tahun, kemudian selesai pada bulan ke-12, kemudian tidak diperpanjang, maka juga dapat kompensasi sebesar 1 kali gaji. Nah, tapi kalau terus kontrak setahun kemudian diperpanjang lagi setahun, maka pada saat selesainya kontrak dan sebelum perpanjangan dia dapat kompensasi dulu 1 kali gaji karena 12 bulan, kemudian dia lanjut kontrak baru. Nah, di kontrak baru kemudian kalau berakhir ya sama, nanti 12 bulan dihitungnya tetap sama, dapat kompensasi lagi, seperti itu. Jadi itu yang membedakan, jadi sekarang kompensasi full ditanggung pengusaha, cuma nilainya jadi jauh sangat kecil karena melihat hanya masa kerja dan faktor pengalinya adalah bukan full gaji selama sebulan, tapi 1 kali upah itu baru dapat ketika 12 bulan berturut-turut untuk kompensasi. Nah, itu saja yang membedakan aturan PKWT yang lama dengan yang baru. Jadi lebih general, saya pikir aturan yang baru lebih umum dan lebih nggak ribet, saya pikir. Cuman dari sisi dibandingkan dengan aturan yang lama tentu lebih merugikan pekerja. Kenapa? Karena satu, kontrak PKWT-nya lebih lama, kemudian yang kedua kompensasinya jauh lebih sedikit. Memang dulu ketika PKWT selesai, pekerja tidak dapat kompensasi apapun, tapi sekarang mendapat kompensasi berdasarkan PP 35. Ya, jadi ada plus dan minus lah ya untuk PP 35 ini. Nah, saya pikir itu saja yang bisa saya sharing, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memberikan insight atau tambahan wawasan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.